apa segala sesuatu dalam diri manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala meridai seorang ini, sampai Allah akan jadikan dia ini wali min auliillah, walinya Allah. Dan itulah dera orang yang mereka sabar. Mereka selalu meminta kepada Allah, sedang Allah menyuruhkan untuk kita meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, disuruh meminta. Orang yang meminta kepada Allah mulia. Orang yang rendah, yang hina, hina yang meminta kepada makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa bidzatihi wa sirrihi fis samawati wa hawlahal ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala awliyaihi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidi Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, al-ayah. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, siapa kita menghidupkan sunnahnya, maka kita mencintainya atau dicintainya. Siapa kita dicintainya, maka akan berkumpul dengannya di surga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu waktu yang Allah berkahi, hidup yang Allah beri manfaat, apa yang baik itu disebut al-khair, apa yang buruk itu disebut asyar. Selalu setiap saat kita melihat di dunia ini, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan, Allah selalu berikan hidayah ma'unah, Allah selalu memberikan berkah di majlis zikir al-ma'unah ini, majlis zikir manakib Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Mudah-mudahan berkah qabul hajat. Yang pertama, al-fakir hormati Pak Gunawan, dan panjang umur serta afiah qabul hajat. Antum semua mudah-mudahan serta afiah qabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a. Al-barzah, alam awal, alam akhirat. Manusia hidup ala tariqah, dalam jalan, ibarat membawa bawaan bekal. Dari mana segala apa yang dibawa itu? Dari meminta dengan sangat rendah, dengan sangat menunduk, yaitu ketika mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, kata wa kata, dan seterusnya. Karena suatu harapan, ya pun itu suatu doa, meminta. Keinginan, ya termasuk itu doa, meminta. Aulia, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah letakkan ala inna awliya Allah,
Dan dari mereka ini sesuatu yang menumbuhkan keinginan untuk kita meminta kepada Allah untuk menjadi apa-apa yang kita kerjakan ini baik, apa-apa yang kita lihat ini dari pandangan apa sesuatu yang baik, apa-apa tempat yang kita tuju ini tempat yang berkah, yang mengundang rahmat Allah, yang memanggil sesuatu. Ketika subuh azan terdengar, senang hati. Ketika zuhur azan terdengar, panggilan salat dikerjakan. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai keutamaan daripada selain daripadanya aulianya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani kata sallallahu sirrahu waliullah, paling utama di antara aulianya Allah yang dikatakan Qutbi Rabbani, beliau sangat mempunyai derajah yang tinggi, yang dikatakan semua umat Sayyidina Muhammad, semua aulia-aulia Sayyidina Muhammad SAW itu ada di telapak kaki Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saking Allah Subhanahu wa taala meninggikan. Andai kata meneteskan air mata dalam meminta kepada Allah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani enggak cukup lautan sebagai ukuran yang akan Allah berikan. Andai kata bersungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dasar mengikuti bagaimana hati mereka wali-walinya Allah, yang mana dikatakan A'malul Kubra, satu kitab karangan Al-Imam Abdurrahman Asy-Syafi'i, A'malul Kubra, jiwa-jiwa yang bertasbih. Allah akan menjadikan kita ini diletakkan di tempat-tempat mulia. Contoh, Anda kita merasa kecil hati, Allah besarkan. Walahum yahzanun. Dan andai kata memang lautan itu mengering, Allah akan hujani dengan rahmatnya. Hati manusia akan teduh dengan rahmatnya. Pandangan manusia akan teduh dengan rahmatnya. Apa segala sesuatu dalam diri manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala meridai seorang ini, sampai-sampai Allah akan jadikan dia ini wali bin auliillah, walinya Allah. Dan itulah derah orang yang mereka sabar. Mereka selalu meminta kepada Allah, sedang Allah menyuruhkan untuk kita meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, disuruh meminta. Orang yang meminta kepada Allah mulia. Orang yang rendah, yang hina, hina yang meminta kepada makhluk, tapi dia membalikkan kita melihat kebaikan daripadanya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, begitu beliau seorang alim, seorang yang bawa ilmu, yang sudah barang tentu amil apa yang dia punya itu diamalkan. Salat terus rukuk diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, sampai seorang hamba ini abdun saleh salam diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah persiapkan. Gak ngerti kapan umur manusia, ataukah mungkin sekarang tanggal sekian, seminggu lagi kita sudah rumah-rumah di barzah. Kalau kita besok mati, kita sudah di tempat lain. Dia Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ketika terus orang itu salam, dia kerjakan salat terus salam, dan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah
Selalu manusia banyak melakukan kesalahan setiap hari. Setiap hari salah terus. Dan dosa, berbuat maksiat terus setiap hari. Mahalul khata' wa nisyan. Selalu tertutup kebayaan di hati, terhijab dari kotoran-kotoran yang membungkus kebayaan itu, yaitu kehancuran, kebinasaan, lupa akan nikmat-nikmat Allah, kurang bersyukur, wa na'udzubillah kufur nikmah, sampai kufur nikmah, tahadus benikmah dengan meminta kepada Allah, seorang akan mendapatkan fadilah, keutamaan. Dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail itu puncak daripada seorang meminta ini untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena walaupun enggak jauh jaraknya, wa na'udzubillah, tergelincir, terjatuh ke jurang kehinaan, tertutup hati dengan kotoran-kotoran sampai ajal, sampai mati, enggak mendapatkan maunah, enggak mendapatkan inayah, enggak mendapatkan nadrah, apa kebaikan yang seharusnya dibawa selama hidup, su'ul khatimah. Dan di akhirat pun orang itu terlepas dari babil jannah, dari maghfirah, ampunan Allah, dari maunah, dari inayah, dari hidayah, petunjuk Allah. Salat sia-sia, ataukah golongan-golongan munafik, ataukah golongan-golongan musyrik, ataukah golongan-golongan jahil, ataukah golongan-golongan fasad, orang yang sudah hancur, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani berharap melihat kita wali-walinya Allah yang sangat mempunyai hati kuat, tajam, kasyaf, memiliki basirah, ainul basirah. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu di saat meminta kepada Allah langsung ijabah. Ya, terus orang-orang soleh kita meminta kepada Allah, bagaimana cara Allah memberikan ijabah. Kalau Allah enggak mengijabahi, ini ada masalah. Ya, nah, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul luar biasa. Ka'anal barq, doanya secepat petir menyambar. Dengan surah barang tentu dalam meminta kepada Allah, bermunajah ini dalam doa meminta kepada Allah, menghadirkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, menghadirkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah, menghadirkan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lautan itu rahmat Allah. Allah turunkan apa yang dari atas. Ijabah itu doa seorang yang memunajah, meminta kepada Allah, menengadahkan wajahnya untuk mengharapkan Allah turunkan sesuatu yang dihajat, yang diinginkan, karena Allah menjawab apa yang diinginkan hambanya itu. Sudah barang tentu ini salat ini yang menguatkan sinyal seorang. Karena bahkan ada doa sebelum dia minta sudah Allah beri. Karena setelah dia akan salat, setelah dia salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Kalau kita berharap apa-apa yang baik, Allah ngerti. Hadza fulan ini muhsin, orang baik. Orang ini yang Allah Subhanahu wa taala memang juga pula jadikan orang ini baik. Maka meminta kepada Allah, terkadang Allah sudah berikan apa yang dihajat. Salat. Sampai di saat seorang ini masuk ke awal pintu akhirat ini, alam barzah, dia akan melihat amal selama di dunia. Dia akan menemukan kesenangan hati. Nah, jadi orang, dia ada orang mati dia takut, susah, berat. Ada orang mati senang, dia nggak merasa beban. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Dalam hidup selalu berusaha sehat. Ini
Al-afiyah ini sesuatu yang berat, nggak sekedar suatu beban, enggak. Al-afiyah, di atas sehat. Nah, itu kesenangan hati ini juga bukan sesuatu yang biasa. Dari seorang tenang lebih dia senang. Termasuk Rabiul Awal, bulan yang dikatakan sebab Allah jadikan bulan-bulan, sebab Allah jadikan itu seluruh alam. Laulaka lama khalaqtu aflak. Dikatakan dalam satu hadis kursi, kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, lama khalaqtu aflak. Allah enggak jadikan segala sesuatu. Dan semua apa yang dilihat pandangan manusia ini atas dasar dia meminta, ada keinginan. Atas dasar dia mengharapkan sesuatu, sudah barang tentu zar, ridha Allah. Atas dasar sesuatu yang diharapkan seorang selama hidup, husnul khatimah, awal, pertama-tama. Terus menemukan kesenangan. Kesenangan adalah afiyah, sama. Bayangkan di dunia Allah beri afiyah, sehat afiyah. Wow, bagaimana nanti di akhirat ya, orang yang mempunyai hati ihsan yang baik. Ini al-amarah bisu'. Amarah ini akan menjadikan orang buruk. Pandangan mata rusak, yang didengar telinga nggak manfaat. Tapi saat orang hati teduh karena meminta kepada Allah, karena berharap bahwasanya dia yakin ya Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan zaman. Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan hidupku. Allah Subhanahu wa taala yang memberi aku segala aturan-aturan yang aku teladani Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan seorang ini ihsan, orang yang baik, mendapatkan nazrah. Allah beri jalan, Allah beri futuh di hati orang ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Rahim. Allah Maha mengampuni. Dan setelah Allah ampunkan istighfar kita hambanya, Allah langsung memberikan rahmatnya, Allah Ar-Rahim. Yang dimanakan itu rahmat Allah. Sayyidina Muhammad SAW. Maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Memandangnya orang ini, di hati orang ini hidup Sayyidina Muhammad SAW. Apa yang dilihat orang ini, apa yang difikirkan hati orang ini, apa yang didengar orang ini, apa yang difikirkan hati orang ini. Sedang hati ini ngerti ruh, hati ini dekat dengan ruh. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar katakan apa? Kita melihat diri kita ini zahiriyah kita secara lahir dan secara batin. Dan di sana di saat dipanggil kita, disuruh untuk meminta, ketika terdengar panggilan azan subuh, azan zuhur, azan asar. Di situ waktu Allah meminta. Ya, Allah meminta supaya kita mendekatinya Allah. Untuk kita nyembah Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Di saat seorang dia ruku, sujud, salam, seketika itu Allah sudah tentukan hadza fulan di akhirat sebelah mana alamat surganya jelas, RT RW-nya lengkap. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habib kok RT? Nah, nanti ada alam barzah. Alam barzah sebagian alim katakan itu berpindah. Sama seperti ini pindah tempat. Tuh jaraknya jauh. Ya, itu termasuk awal manusia ini dalam hidup kita di rahim, terus dilahirkan, kita di alam dunia, terus kita masuk ke alam barzah, terus kita akan melihat hisab di mizan, ditimbang amal, kita melewati shiratal mustaqim. Nah, di sana ini sudah nggak seperti ini, semakin jauh semakin kita nggak seperti ini. Semakin dekat kepada akhir, wa ahlunar balik seperti selama di dunia mereka orang-orang nifak.
orang munafik. Wah, hati-hati, harus jadi orang baik. Wah, bahaya, nggak diberi ijabah Allah. Al jahil wal munafik wal fasadul kabir, orang yang banyak merusak dirinya nggak akan diijabah Allah, sampai gerung-gerung nangis nggak bakal diijabah Allah. Tapi orang yang khair, orang yang baik, khair, orang yang senang hatinya terus, nggak pernah nyusah, dia akan seperti akhiratnya seperti awal dia hidup. Karena sifat Allah, Allahul awalu wal akhiru, Allah. Jadi segala sesuatu berpulang kepada diri kita. Kata guru Habib Ustadz Ahmad Saib Wafa Aba Anom Tasik Malaya, Allah ini kalau seorang ngerti dirinya, dia akan ngerti Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau orang ngerti ini, Allah buat tangan untuk diangkat, meminta kepada Allah takbiratul ihram, dia menyatakan dia hamba yang dhaif, yang lemah. Sedang Allah yang membuat itu ruku kita, sujud, Allah fa'il, menggerakkan apa segala dalam hidup kita. Nah, terus di akhir suatu mustaqim, melihat api neraka, melihat azabnya Allah, melihat malaikat Malik alaihi salam. Beruntung, sungguh beruntung, alhamdulillah, yang dimana di bulan Rabiul Awal salawatan terus nyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena malaikat Malik nggak akan sampai akan mikirkan ini hadza fulan, hadza rijal, seorang laki-laki. Termasuk Qutb Rabbani Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir Jailani ini itu melesat di Siratul Mustaqim. Wah, luar biasa. Manusia itu hidup, manusia itu mati. Ya, tapi pada hakikatnya manusia ketemu hisab. Mudah-mudahan ya kita di akhirat husnul khatimah, ahlil jannah, kumpul melihat wajah Nabi Muhammad SAW, melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, kita melihat Syekh Muhammad Bahauddin Naqsabandi, kita melihat orang-orang saleh, hum qaumun salihun, mereka orang-orang saleh yang Allah berikan asar di hati mereka, sehingga getar hati kita di saat Allah menunjukkan karomah mereka di hadapan kita. Insyaallah, namun Allah berikan keberkahan selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.